Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada sesi latihan program aplikasi SPSS yang ke-6. Pada kesempatan ini kita akan berlatih untuk melakukan transformasi data untuk menormalkan data penelitian. Nah, seperti biasa, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, ketika kita menggunakan aplikasi SPSS ini, kita harus terampil dalam melakukan transformasi data untuk menormalkan distribusi data yang awalnya tidak normal. Langkah ini tentunya merupakan salah satu langkah yang penting karena ini untuk menentukan uji hipotesis yang nanti akan Bapak Ibu pilih. Karena ingat kembali pada pembahasan sebelumnya, ketika data berdistribusi normal dan tidak normal tentunya akan menggunakan uji hipotesis yang berbeda. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk kasus yang akan kita gunakan contohnya adalah penelitian mengukur densitas parasit pada pasien malaria. Peneliti menguji normalitas data dan memperoleh bahwa data densitas parasit berdistribusi tidak normal dan hasilnya adalah Pi kurang dari 0,05 ya dari uji normalitas Kolmogorov, Smirnov dan Shapiro-Wilk. Hasilnya Pi kurang dari 0,05. Nah, pada sesi latihan yang ke-6 ini saya akan melampirkan satu file dengan nama rata geometrik ya Bapak Ibu. Oke, ini akan kita gunakan untuk latihan. Oke, variabel di sini ada nomor, obat, dan sitas. Ya. Kita akan lakukan uji normalitas seperti pada langkah-langkah yang sebelumnya. Caranya seperti pada langkah yang sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya reset dulu. Oke, kita akan uji masukkan variabel densitas ini ke dependent list seperti ini. Kemudian pada display jangan lupa Bapak Ibu klik yang bot, kemudian statistik ini biarkan saja. Kemudian yang plots ini jangan lupa untuk menentukan faktor level together. Kemudian deskriptifnya kita pilih yang histogram. Untuk stem and leaf-nya ini kita bisa nonaktifkan. Kemudian uji normalitasnya jangan lupa untuk kita checklist. Selanjutnya kita klik continue. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar untuk hasil output keluarannya. Oke, data sudah keluar outputnya. Oke, Bapak Ibu bisa kita lihat di sini seperti yang tampil pada hasil Pi kurang dari 0,05 sehingga distribusinya tidak normal. Kita juga bisa melihat bentuk histogramnya di sini menunjukkan data tidak normal ya Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk outputnya kita close, nggak perlu kita simpan. Selanjutnya langkah yang akan kita lakukan adalah mentransformasi data. Data apakah yang kita transformasi? Yaitu data variabel densitas. Caranya adalah kita klik transform, kemudian kita klik compute variable, dan selanjutnya di sini ini sudah saya coba tadi, akan saya ulangi. Nah, seperti ini. Nah, target variabel ini Bapak Ibu bisa diisi dengan log misalnya. Nah, ini disesuaikan dengan fungsi yang akan kita berikan ya Bapak Ibu. Sebenarnya tidak menjadi ketentuan tetapi hanya untuk memudahkan kita karena nanti kan berbagai macam fungsi ada pada proses transformasi data. Karena untuk transformasi data ini kita harus lakukan uji coba terus-menerus Bapak Ibu. Log dan sitas. Oke, seperti ini. Setelah itu pada function group di sini kita klik yang all, kemudian pada function di bawahnya kita ketik aja lg gitu ya, lg 10 seperti ini. Karena kita akan menggunakan fungsi log 10. Setelah itu kita klik dua kali. Nah, selanjutnya lg10 ini akan masuk ke numeric expression di sini. Lalu kita perhatikan di sini ada tanda tanya. Tanda tanya di sini adalah maksudnya kita akan memasukkan variabel yang mana. Kita klik yang densitas, selanjutnya klik
panah ke kanan. Nah, masuk di sini. Sehingga variabel densitas yang akan diperintahkan untuk fungsi log10. Selanjutnya kita klik OK. Oke, sudah dieksekusi Bapak Ibu sekalian. Ini untuk outputnya kita close saja. Kemudian kita perhatikan pada file rerata geometrik ini sudah masuk di sini log densitas. Di sini ada variabel baru, Bu, Bapak. Ini log densitas ini merupakan hasil dari fungsi transformasi yang sudah kita lakukan tadi. Kalau kita cek pada variabel, nah di sini menambah, jelas akan bertambah variabel satu lagi log densitas. Kemudian untuk nilainya pun sudah ada. Nah, dari proses transformasi ini kita akan melakukan uji normalitas hasil dari transformasi. Caranya seperti yang tadi, kita lakukan analyze, kemudian descriptive statistik, lalu kita klik explore. Kemudian densitas ini kita reset aja ya, reset aja. Kemudian kita klik yang log densitas. Log densitas ini adalah variabel hasil dari transformasi. Kemudian kita klik yang dependent list di sini, tanda panahnya. Setelah itu untuk display jangan lupa kita klik both. Kemudian statistik biarkan, plots di sini kita atur sesuai dengan seperti yang tadi. Ini vektor level together-nya kita checklist. Kemudian deskriptifnya ini kita yang histogram. Kemudian normalitasnya ini kita klik yang untuk uji normalitas. Kemudian kita klik continue dan OK. Kita tunggu hasilnya Bapak Ibu. Oke. Hasilnya menunjukkan bahwa prevalensi lebih dari 0,05 ya. Pi lebih dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa data ini memiliki distribusi yang normal. Kita lihat di sini normal QQ plotnya juga menunjukkan bahwa data-data yang ada mendekati garis. Di histogramnya juga terlihat kurvanya seperti distribusi normal, karena memang ini memiliki distribusi yang normal. Oke. Untuk selanjutnya kita akan lihat hasilnya ya. Interpretasi hasil Bapak Ibu sekalian. Ini adalah screenshot dari uji normalitas untuk variabel yang sudah kita transformasi tadi ya. P value-nya lebih dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa distribusi normal. Uji normalitas menghasilkan nilai probabilitas Pi lebih dari 0,05. Kesimpulannya, variabel log densitas berdistribusi normal. Catatan, nah ini yang perlu diperhatikan bahwa untuk menormalkan distribusi data harus dicoba berbagai metode seperti log10, kemudian akar kuadrat, akar 3, dan lain sebagainya. Dan tentunya transformasi data agar normal tidak selalu berhasil Bapak Ibu. Oleh karena itu kita perlu yang pertama coba-coba beberapa metode, dan ketika hasilnya tidak berdistribusi normal maka nantinya juga uji hipotesis yang digunakan juga disesuaikan dengan data yang berdistribusi tidak normal. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk sesi latihan SPSS yang ke-6 saya rasa saya cukupkan karena dari pembahasan latihan 1 sampai 6 di sini semuanya tentunya Bapak Ibu tidak akan mendapatkan hasil ketika tidak dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu harapan saya seluruh latihan SPSS mulai dari latihan 1 sampai dengan 6 silakan Bapak Ibu coba. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bekal yang cukup penting ketika nanti Bapak Ibu ingin melakukan uji hipotesis dan lain sebagainya pada saat pembuatan skripsi untuk penelitiannya. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya dari latihan 1 sampai dengan 6 ini semuanya saya ambil dari buku
Pak M. Supyudin Dahlan. Ini buku statistik untuk kedokteran dan kesehatan cetakan ke-6 yang diterbitkan oleh Epidemiologi Indonesia. Nah, untuk latihan SPSS dari 1 sampai 6 ini cukup banyak halaman, dari halaman 48 sampai dengan 78. Apabila Bapak Ibu ingin mengeksplor lebih lanjut, silahkan Bapak Ibu cari buku ini, kemudian silahkan untuk dibaca-baca ulang ya. Dan satu lagi, saya ingatkan kembali bahwa semuanya ini perlu untuk dipraktekkan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti sudah terbiasa praktik untuk SPSS, saya yakin kita akan terbiasa untuk menggunakannya dan bisa memanfaatkan untuk aktivitas skripsi nanti. Oke, selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan untuk kita semuanya dan akan mempertemukan kita pada kesempatan-kesempatan diskusi kuliah yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.